warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AHI Indralaya akan menyajikan video narasi dan drama implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Filmenesya Firdaus. Saya Nurbaiki Renaldi. Saya Kenny Syaramecha. Saya Maksudunita. Saya Tri Panjiran Wicaksono. Saya Oktariansa. Saya Dio Anggara. Dan ini dia videonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guys, ada jemur nih yang Islam pada mau sholat kan? Nanti aja loh, males. Gitu dong. Itu kan kewajiban kalian sebagai umat Islam. Ibadah kalian. Iya dong, walaupun kita beda keyakinan, kita wajib berbagi satu sama lain. Bener banget, meskipun kita berbeda agama, kita masih harus saling mengingatkan satu sama lain tentang kewajiban kita untuk beribadah, guys. Setuju gak? Dalam sebuah pertemuan santai, para mahasiswa berkumpul dan bercengkrama. Namun, di tengah percakapan mereka terdengar suara azan zuhur yang berkumandang. Di antara mereka, hanya Diwang yang mendengar suara panggilan ibadah itu. Kemudian dengan penuh kepedulian, Diwang mengingatkan kepada teman-temannya yang beragama Islam untuk melaksanakan salat. Irma pun berterima kasih kepada Diwang karena ia telah mengingatkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Dan Diwang pun menegaskan bahwa meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda, sikap saling mengingatkan merupakan bentuk penghargaan terhadap keyakinan mereka masing-masing. Akemi kemudian menambahkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi terciptanya kerukunan. Namun sebaliknya, sikap saling menghargai dan toleransi justru memperkuat hubungan antara individu. Interaksi sederhana itu tadi membuat terciptanya pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman keyakinan. Halo, nama aku Hilma. Nama aku siapa? Aku Masya. Aku izin duduk sini ya. Iya. Il, kok kan mau sih temenan sama dia? Loh, kamu kenapa? Lah, kan dia bukan orang sini loh. Bener, rasanya beda. Loh, bukan ada kebetulan internasional sama siapa saja ya tanpa membedakan? Bener juga ya. Aku minta maaf ya, Syah. Iya, Syah. Kami nggak termasuk nyung kamu. Udah, gak apa-apa. Yang penting sekarang kita temenan aja ya, gitu. Sila kedua mengajarkan bahwa kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap orang diperlakukan dengan hormat, mendapat hak dasar yang sama, dan perlakuan yang manusiawi tanpa kekerasan atau penghinaan. Kita diajak untuk empati, memahami perasaan orang lain, serta menolong ketika ada yang membutuhkan sambil menghindari sikap diskriminatif atau merendahkan. Contohnya, dalam lingkungan sekolah, ketika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, kita membantu dengan sabar dan tidak mengejek. Atau saat melihat perbedaan latar belakang, agama, suku, atau kemampuan, kita tetap memperlakukan semua dengan adil dan sopan. Sikap seperti ini yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bukan sekadar kata, melainkan perilaku sehari-hari yang mencerminkan rasa saling menghormati dan rasa tanggung jawab kepada sesama. Guys, sorry banget dong, Nat. Iya, tadi ada di rumah belum? Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini. Mari Aku lupa bawa laptopnya deh. Serius? Ini lagi. Gimana nih? Gimana ya, Pak Paci? Tenang, guys. Kita kan Oke, apa dong solusinya? Itu mami laptopnya lupa bawa. udah kan pakai device. Serius? Gak apa-apa. Kita kan sama satu keluarga. Beneran, Diwa? Satu sama lain. Oh, thank you, Diwa. Asli, Diwa. pada masanya kita mencuri. Sila ketiga Persatuan Indonesia yang mengajarkan bahwa bangsa Indonesia satu kesatuan. Nilai ini menuntun warga negara Indonesia
Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini, beliau juga menunjukkan sifat empati dan saling peduli. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa persatuan Indonesia bukan hanya slogan semata, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar di kampus, serta mengingatkan kita bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa hidup dalam kehidupan masyarakat. Guys, kita belum loh nentuin konsep pas Pancasila. Oh iya juga. Aku setuju kita pakai konsep narasi aja. Kan nanti kan jadinya gak ada. Tidak buat Aduh, tapi itu sih monoton banget gak sih? Monoton banget gak sih? Terus kamu maunya gimana? Kalau menurut aku sih kita konsep kayak drama. Tapi menurut aku ya kalau drama itu bisa masukin ribet. Tapi kan hasilnya memuaskan juga dengan nilainya. Kan aku cuma ngeluarin pendapat doang. Kita simpan aja lah pendapat. Gimana kalau kita gabungin dua-duanya? Nah, kita tuh kayak gabungin drama tapi simple, terus kita selalunya sama narasi. Jadi kita kayak pesen tetep dapet, tapi kayak seru dan ini aja bener buat gitu. Aku setuju sama ini. Iya, aku juga saya setuju. Setuju sih pada Sila keempat mengajarkan bahwa setiap keputusan harus diambil lewat musyawarah. Setiap orang berhak menyampaikan ide dan didengarkan secara adil. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam drama. Di saat ada diskusi untuk menentukan konsep video, itu menunjukkan bahwa keputusan terbaik lahir dari diskusi dan musyawarah. Menurutku, jadi kita tuh acara ini juga Untuk beli kita ya. nanti kita pakai apa aja ya? Ya, Guys, kayaknya Okta tadi mau nyampein sesuatu deh. Pokoknya kalau kita mendengarkan dia terlebih dahulu, kita harus adil guys. kasih akademik. Kalau menurut aku sih kita buat idenya yang berbeda, jadi sehingga hasilnya lebih kreatif loh. Misalnya kayak gini nih ya. Oh, menarik banget. Bener kan? Nah, jadi gimana nih? Aku setuju sih. Setuju. Pokoknya kalau kita gabungkan deh ide kamu dengan ide Panji. Oh, Jadi sama-sama adil. Ya. Ya. Setuju guys? setuju. Yeay. Sila kelima mengandung cita-cita bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak dan adil. Nilai ini mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan kesempatan dan kebebasan untuk berkehidupan yang layak. Dalam kehidupan sehari-hari, sila kelima tercipta ketika kita saling membantu dan menghargai hak-hak dasar orang lain. Penerapannya dapat dilihat dari drama, yakni tentang bahwasanya keadilan sosial itu hidup dalam cara kita memperlakukan satu sama lain. Di ruang kelas ini kita lihat bagaimana satu suara hilang kalau hanya satu orang yang mendominasi. Panji yakin idenya tuh yang paling benar, sementara Okta hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Tapi keadilan muncul ketika ada yang berani buka suara, yaitu mereka yang mengingatkan bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk bersuara. Keadilan sosial adalah tentang kesempatan yang setara, tentang keadilan dalam bersikap dan menghargai hak sesama untuk mengemukakan pendapat sehingga lahirlah keputusan yang bijak. Pancasila merupakan pergulatan panjang para pencetus bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Mereka mengadakan sidang untuk menyatukan seluruh keberagaman Indonesia dalam suatu simbol dan nilai yang dianut bersama. Pancasila kemudian hadir sebagai 5 prinsip dasar yang tidak hanya menjadi pedoman fundamental bagi rakyat Indonesia, tapi juga menjadi dasar hukum dan juga jati diri masyarakat Indonesia.
dalam penerapannya, Pancasila tidak hanya hadir di tempat politik dan negara saja loh teman-teman, namun Pancasila bisa masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa bisa? Karena masyarakat Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman moral dan sebagai penuntun berperilaku. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the